Pengaruh globalisasi sampai detik ini terus melekat erat dalam segala aspek, baik itu dalam dimensi teknologi, kultur budaya, sampai pada produksi dimensi. Berbagai aspek tersebut bukan hanya berbentuk barang atau jasa, tetapi termasuk di dalamnya adalah produk budaya berupa kesenian. Salah satunya ialah wayang kulit. Kata wayang sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang berarti bayangan. Jika dilihat dari arti filsafatnya, wayang merupakan bayangan atau cerminan dari sejumlah sifat yang dimiliki manusia. Secara umum, wayang diartikan sebagai boneka untuk meniru orang. Wayang dibuat dari pahatan kulit atau kayu dan digunakan untuk menampilkan tokoh dalam sebuah pertunjukan drama tradisional. Di Kabupaten Cilacap terdapat salah satu sanggar kesenian wayang kulit yang masih terus berkembang. Sanggar tersebut bernama Bima Laras di Desa Kesugihan. Perkenalkan, nama saya Anggun Dia Sulistiati dari SMK Negeri 2 Cilacap. Tujuan kami di sini untuk melengkapi tugas kearifan lokal bertema kesenian wayang kulit. Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan wayang atau perdalangan dan bagaimana sejarahnya? Kira-kira bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Mbak Anggun. Kedatangan pandangan dari SMK Cilacap menanyakan perdalam budaya kearifan lokal, khususnya wayang kulit. Wayang dipertanyakan panjenengan tadi, wayang perdalangan itu bagaimana? Wayang itu sebenarnya hanya pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, dan di situ ada cerita, dan di situ ada juga pandemen, penonton, juga ada penanggap. Jadi wayang itu dari tinggalan nenek moyang itu hanya untuk menyampaikan siar dari penyebaran agama yang masuk ke tanah Jawa. Jadi itu untuk media mengumpulkan banyak orang, itu medianya pakai wayang. Perdalangan dan wayang itu nggak jauh beda, karena wayang itu yang dimainkan, perdalangan itu yang memainkan wayang, yaitu dalangnya. Sejarah dari wayang itu ya, wayang itu sebenarnya dari Hindu masuk ke tanah Jawa, disalurkan atau menyampaikan siar, menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Para wali itu pakai media wayang. Jadi itu yang namanya wayang, perdalangan, dan sejarahnya. Garis besarnya itu seperti itu. Aktif di dunia perwayangan itu sejak saya umur 13 tahun. Ya, dulu itu masih ikut festival karena bapak saya itu dalang, Pak Jono dari Cilacap. Juga bisa disebut bapak saya itu juga maestro lah dalam dalangnya Cilacap Banyumas, yang untuk panutan oleh dalang-dalang muda sekarang. Dari 13 tahun umur saya itu saya sudah suka wayang, mengikuti beberapa festival dalang, lomba dalang, dan menjadi dalang sungguhan. Kalau dulu itu kan hanya dalang lomba. Dalang sungguhan itu ditangkap oleh masyarakat yang menginginkan jasa saya dan kru dan rombongan. Sejak umur 13 tahun, alhamdulillah sampai sekarang saya masih aktif di dunia perwayangan. Bagian dari wayang itu pasti ada peralatan, alat gamelan, terus ada juga sound system, juga ada panggung wayang, juga ada wayang kulit yang dimainkan oleh dalangnya itu. Itu memang harus disiapkan, apalagi kalau mau pentas harus cek lokasinya bagaimana, terus tata wayangnya itu nanti mau di mana, itu nanti ada yang ngatur sendiri. Sejarah dari Sanggar Bima Laras ini itu punya bapak saya.
mendirikan Sanggar Bima Laras sekitar tahun 1984 itu sudah ada Sanggar Bima Laras, karena itu punya bapak saya. Saya hanya pewaris di sini. Dulu-dulunya bagaimana saya tidak tahu. Intinya garis besarnya Sanggar Bima Laras, kru Bima Laras itu punya bapak saya. Jadi saya penerus pewaris di sini. Alhamdulillah nyampe sekarang. Berarti ini sudah didirikan dari tahun 1984. Ya betul. Satu, menyukai wayang itu bapak saya juga dalang sih ya. Saya dari kecil itu sudah didekatkan dengan wayang. Memang jiwa menanam suka wayang itu dari umur masih PAUD saya sudah senang wayang. Sudah menyukai wayang karena bapak saya itu dalang. Setiap hari saya melihat wayang itu yang menjadi motivasi saya ingin menjadi dalang seperti bapak saya almarhum. Dari umur segitu alhamdulillah sampai sekarang itu saya masih sejati menyukai wayang kulit dan menjadi dalang. Lakon itu berhubungan dengan cerita wayang yang akan dimainkan. Contoh, nanti malam mau lakon cerita apa? Itu ada judulnya. Seumpama Babat Visomarto, seumpama lakon Bima Suci dan lain-lain masih banyak. Itu namanya lakon cerita wayang. Itu memang harus dikonsep oleh si dalang. Siapa yang sering keluar ya ceritanya yang berhubungan dengan Pandawa dengan Kurawa. Lakon cerita yang berhubungan dengan Pandawa dengan Kurawa. Karena di versi wayang itu ada cerita dua, Ramayana dengan Mahabharata. Cukup besar karena di Banyumas rasio penanggap wayang paling besar itu Kabupaten Cilacap. Hampir setiap malam di Kabupaten Cilacap itu ada pementasan wayang. Dalangnya bukan hanya saya saja, teman-teman dalang lainnya juga banyak. Terus dalang yang baru tampil namanya Gebiak. Itu manggung pertama kali, kalau bahasa Jawa namanya Gebiak. Manggung pertama kali itu lagi banyak-banyaknya, apalagi tahun-tahun ini dalang-dalang bocah, dalang-dalang remaja, dalang-dalang muda itu banyak sekali. Rasio paling banyak penanggap wayang itu di Kabupaten Cilacap, khususnya wilayah Karesidenan Banyumas. Bahkan seprovinsi Jawa Tengah, penanggap paling banyak di Jawa Tengah nomor 1 Solo, Jogja, nomor 2 itu Kabupaten Cilacap. Budaya tinggalan nenek moyang kita yaitu wayang kulit, khususnya kalau anak muda kepengen jadi dalang, nomor 1 itu tekad niat yang bulat. Enggak hanya suka wayangnya, juga suka ceritanya untuk bisa mengembangkan biar enggak punah, karena wayang kulit ini khususnya sudah diakui UNESCO, budaya yang sangat mendunia. Apalagi wayang itu sudah ditetapkan UNESCO, ada hari wayang dunia, hari wayang nasional di 7 November. Itu sudah diakui dunia. Pesan saya untuk anak-anak muda yang ingin belajar wayang, belajar mendalang, tetap semangat, kita pertahankan budaya Indonesia, budaya kita sendiri, khususnya wayang kulit dan budaya yang lain.